Bab 3911. Mereka berdua bukanlah orang idiot. Mereka tahu bahwa Triton datang karena dia ingin melepaskan tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Dia memprioritaskan keuntungannya sendiri lebih dari apapun. Seymour memandang Desmond sebelum menyeringai dan berkata, "Aku tidak percaya kamu mengangguk dan setuju. Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini sangat berbeda dari sikapmu yang biasanya. Lagi pula, dia dengan jelas memberitahu kita bahwa setiap kecelakaan yang terjadi menang, tidak ada hubungannya dengan dia, dan kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab." Desmond tertawa, tapi tawa itu tidak sampai ke matanya. Ada kilatan dingin di dalamnya. Tentu saja, saya tahu apa yang dia maksud. Bahkan jika saya tidak setuju, dia akan menggunakan seluruh esai untuk meyakinkan Anda. Apakah Anda tidak tahu seberapa lihai dia biasanya? Pada saat kamu bahkan mencoba menyentuh salah satu keuntungannya, dia akan segera menghadapimu. Jika kamu tidak setuju dengannya, kita mungkin akan terjebak di sini sepanjang hari. Daripada membuang waktu, lebih baik hanya setuju dengannya. Namun, jika sesuatu terjadi pada akhirnya, bukan dia yang harus memutuskan siapa yang bertanggung jawab. Seymour mengangguk ketika dia melihat ke pintu masuk gua. Triton sudah menghilang saat itu. Namun, Seymour masih menoleh dengan tatapan mengejek. Triton sepertinya dia pintar. Hal-hal ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan beberapa hal sebelumnya. Jack menghabiskan 4 jam lagi untuk berjalan sebelum dia melihat satu setan hijau, dengan malas berjalan di sekitar dataran. Setan hijau tidak terlihat berbeda dari manusia dalam hal bentuk tubuh, tetapi mereka mengenakan topeng hijau dan mengenakan baju besi hijau. Bahkan kulit mereka berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat ada lapisan sisik di kulit mereka. Setan hijau berada di level prajurit biasa. Ketika mereka melihat iblis hijau itu, keduanya menghela napas lega pada saat bersamaan. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan 4 jam. Dalam perjalanan, mereka sedang mencari gua iblis merah dan berencana untuk membunuh beberapa iblis merah. Lagi pula, iblis tingkat tinggi tidak akan muncul di pinggiran. Namun, mereka telah mencari-cari begitu lama dan bahkan belum melihat iblis hijau, apalagi iblis merah. Lurain bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar berada di medan perang Toman. Lurain menarik napas dalam-dalam. "Wow, akhirnya, kita menemukan setan hijau. Aku mulai berpikir bahwa kita berada di tempat yang salah." Jack tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berjalan maju dan mulai membentuk segel. 10 pedang jiwa terwujud di udara. Jack mendorong tangan kanannya ke depan, dan 10 pedang jiwa bergabung menjadi satu saat itu menembaki iblis hijau itu. Setan hijau merasakan gelombang energi datang tepat ke arahnya. Itu segera mendongak, tetapi pedang jiwa sudah ada di depannya. Itu tidak bisa menghindari serangan apapun yang terjadi. Pedang menembus dadanya, dan jiwanya hancur. Bab 3912. Ia bahkan tidak sempat berteriak kesakitan sebelum meninggal. Dengan bunyi gedebuk, tubuhnya jatuh ke tanah. Keduanya berjalan ke tubuh, dan tubuh berubah menjadi hadiah. Ada 1200 kristal roh bersinar di sana. Bibir Lurain berkedut, "Ini hanya 1200. Saya pikir Anda setidaknya mendapat 10.000. Jack tertawa dan berkata, "Itu hanya iblis hijau. 1200 sudah cukup banyak. Jika iblis hijau bernilai 10.000, bukankah Raja Iblis bernilai 10 keping emas ungu?" Lurain mengangguk, tapi dia masih meremehkan jumlah yang sangat kecil itu. Lagi pula, dia sudah mengumpulkan sedikit uang setelah memenangkan banyak taruhan. Dia tidak mau repot dengan 1000 kristal roh. Namun, itu sudah merupakan jumlah yang masuk akal untuk prajurit biasa. Jika mereka membunuh cukup banyak iblis hijau, mereka akan bisa mendapatkan cukup banyak kristal roh. Lurain ingin mengatakan hal lain ketika dia melihat beberapa sosok di sudut matanya. Dia segera berbalik dan melihat beberapa setan hijau datang. Lurain berkata dengan bersemangat, "Jack, lihat. Ada cukup banyak setan hijau di sini. Kami mungkin belum pernah melihat mereka sebelumnya karena lokasi kami terlalu tandus. Bahkan jika setan hijau bergerak, mereka masih lebih dekat ke tengah." Jack mengangguk saat dia melihat ekspresi bersemangat Lurain. Dia memiliki pemikiran di benaknya, "Tidak mungkin kita bisa sampai ke wilayah dalam sehari bahkan jika kamu tetap terburu-buru. Mari kita tunggu ruangnya menyusut dan kita dipindahkan. Setan hijau bukan apa-apa bagiku,
tapi aku bisa menyerahkannya padamu. Bagi Jack, setan-setan hijau itu nilainya terlalu kecil. Bahkan 10 dari mereka bukan apa-apa bagi Jack. Lagi pula, hanya emas ungu yang akan menggoda Jack. Karena itu masalahnya, lebih baik serahkan saja pada Lurain. Ini adalah taman bermain prajurit biasa. Lurain lebih kuat dari prajurit biasa, iblis hijau bukan tandingannya sendirian. Lurain tidak hanya akan berhasil mendapatkan kekayaan, tetapi itu juga akan menjadi pelatihan untuknya. Lurain menoleh dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa tidak meratapi betapa beruntungnya dia lagi. Jack tersenyum saat melihat ekspresi Lurain. Kamu bisa menyimpan rasa terima kasihmu. Kamu tahu aku tidak suka mendengar hal-hal seperti itu. Lagi pula kamu datang untuk membantuku, jadi aku seharusnya memberimu beberapa keuntungan. Lurain mengangguk dengan penuh semangat. Dengan Jack di sampingnya, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika beberapa lusin setan hijau datang. Bagi Lurain, itu adalah kesempatan yang sempurna. Pada saat itu, Lurain sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak memperhatikan sepasang mata yang dingin menatap mereka berdua di belakang pohon. Wajah pria itu sangat jelek, dan pertumbuhan memenuhi sebagian besar wajahnya. Bahkan mulut dan matanya disingkirkan. Dia pendek dan mengenakan baju besi hitam. Dia melihat tepat ke arah Jack, dan dia menyipitkan matanya saat dia keluar dari ruang transmisinya, bersiap untuk menyampaikan situasinya kepada temannya. Saat itu, temannya tidak jauh dari Jack. Dia tersenyum ketika dia melihat seorang pria berdarah di depannya. Maxkus menyeka darah dari mulutnya sambil memelototi teman pria itu. Tanner, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bab 3913. Tanner mencemooh, aku mendengar ancaman tak berguna seperti itu beberapa ratus kali sehari. Semua orang bilang mereka tidak akan memaafkanku, tapi lihatlah aku. Aku masih baik-baik saja. Maxkus mengatupkan giginya, jika kamu terus menggoda takdir, kamu akan mendapatkan hakmu pada akhirnya. Kamu akan menghadapi seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan. Lalu, kamu akan memohon belas kasihan. Tanner menyipitkan matanya, dan ada kilatan gelap di dalamnya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam saja. Kalian bertiga sudah terluka parah. Kamu bukan tandingan kami bertiga. Laki-laki lain akan datang. Dengan kami berempat melawan kalian tiga prajurit yang terluka, kami akan menangani kalian dengan sangat mudah. Aku mencoba untuk menunjukkan belas kasihan kalian sekarang. Kalian harus berterima kasih dan tersesat. Jangan tetap di sini dan buang waktu kita. Maxkus membawa dua pria lain bersamanya. Pada saat itu, mereka semua terluka. Maxkus adalah yang terkuat, tapi lukanya yang terparah. Dua tulang rusuknya rusak, dan ada banyak luka di tubuhnya. Dia tidak akan bisa pulih kecuali dia mengambil 3-5 hari. Sebagian besar cedera itu berkat Tanner dan anak buahnya. Joran adalah murid Maxkus dan berdiri di belakang Maxkus. Joran memelototi Tanner saat itu. Dia menunjuk tepat ke Tanner dan dua lainnya. Pria tak tahu malu dan tercela. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggunakan penyergapan yang menyeramkan. Kau seperti serangga yang menunggu di rawa, hanya tahu cara mendapatkan kristal roh melalui metode tercela. Apa yang terjadi di antara mereka cukup sederhana. Itu pada dasarnya adalah perampokan. Maxkus dan yang lainnya berhasil menemukan sarang iblis merah dan hijau. Setelah beberapa pertempuran, mereka bertiga berhasil membunuh 2 setan merah dan 1 setan hijau. Tubuh iblis berubah menjadi hadiah setelah dikalahkan. Ada total 25.000 kristal roh. Sebenarnya, itu bukan jumlah yang besar, tetapi Tanner dan yang lainnya tiba-tiba muncul pada saat itu. Maxkus baru saja melalui pertempuran besar, dan mereka benar-benar lengah. Begitulah akhirnya mereka semua terluka. Namun, Tanner sama sekali tidak berencana untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia meyakinkan mereka bahwa dia ingin melepaskan mereka, tetapi itu hanya jika mereka memberinya 200.000 kristal roh sebagai kompensasi. Tentu saja, mereka tidak akan diizinkan untuk mengambil hadiah mereka sebelumnya juga. Maxkus mendidih karena marah. Sebenarnya, dia tidak keberatan jika dia kehilangan 200.000 kristal roh jika dia kalah dalam pertarungan yang adil, tetapi bersembunyi di samping dan menyergap mereka sungguh tercela. Sepertinya mereka sudah menyadari sarang iblis merah dari sebelumnya, dan hanya bersembunyi di samping, tidak melakukan apa-apa. Itu semua demi penyergapan terakhir. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan hadiah,
mereka juga bisa memeras lebih banyak lagi. Itu juga bukan pertama kalinya Tanner melakukan hal seperti itu. Ekspresi Tanner menjadi gelap ketika dia dikutuk. Dia menyipitkan matanya, "Nak, apakah kamu bersenang-senang? Sayangnya untukmu, aku berubah pikiran. Setelah dihina olehmu seperti itu, menurutku 200.000 terlalu sedikit. Kamu harus memberiku 300.000 sebelum kamu bisa pergi. Kalau tidak, kalian bertiga akan mati di sini." Joran bergetar saat mendengarnya. Dia mulai berjalan ke depan, tetapi Lance, yang berada di sebelahnya, dengan cepat meraih lengannya. Bab 3914. Lance secara alami juga cukup marah, tetapi dia masih mempertahankan rasionalitasnya. Situasinya sangat buruk bagi mereka saat itu. Kecerobohan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Mereka bertiga sudah terluka, kemungkinan mereka bisa menang adalah 0. Bahkan jika ketiganya sangat jahat dan menjijikkan, mereka terpaksa menerimanya. Lance mencengkeram lengan Joran dengan erat, "Joran, jangan gegabah. Kalau tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk." Joran sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tahu bahwa muridnya itu benar. Dia tidak bisa gegabah. Namun, dia tidak tahan sama sekali, ketiganya terlalu tercela. Maxus mengatupkan giginya, "Kalian berdua, diam." Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. 200.000. Hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Tanner menggelengkan kepalanya, mengangkat 3 jarinya, 300.000. Tidak kurang. Joran sangat marah, "Tanner, jangan melewati batas. Tadi kamu bilang 200.000. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Tanner membalasnya, "Kamu benar, aku benar-benar baru saja akan meminta 200.000 darimu, tapi kamu meneriakiku benar-benar menyakiti hatiku barusan. Kondisi mentalku barusan sangat rapuh. Karena kamu meneriakiku, kamu harus membayarku lebih." Setelah dia mengatakan itu, kedua pria di belakang Tanner mulai tertawa. Joran kehilangan dirinya karena amarahnya. Tinjunya terkepal erat saat dia mengatupkan giginya dan menatap Tanner, ingin mencabik-cabik Tanner. Ketika Tanner mengatakan itu, dia terlihat seperti sedang berbicara dengan anjing liar di pinggir jalan. Joran merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak, tapi dia tidak bisa melawan. 100.000 ekstra itu karena dia. Jika dia bertindak sembrono lagi, Tanner pasti akan menaikkan harganya lagi. Lance menarik napas dalam-dalam saat dia menatap Joran tanpa daya. Joran lebih kuat darinya, tapi dia benar-benar bergumul dengan emosinya. Tidak ada gunanya berbicara banyak dalam situasi seperti ini. Semakin banyak Joran berteriak, harga akan semakin naik. Selain itu, mereka akan mengatakan kata-kata yang lebih kasar lagi kepada mereka. Lance mengatupkan bibirnya dan berkata kepada Joran, "Joran, kita berada dalam situasi yang buruk sekarang. Jangan terburu-buru untuk melawan. Kita harus meninggalkan tempat ini dan pulih sebelum kita dapat melakukan apapun." Joran dengan kaku mengangguk pada itu, memaksakan amarahnya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Maxus memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat itu. Dia sudah terluka, tapi dia masih dipermainkan seperti itu. Rasanya seperti bola api membakar ususnya. Pada saat itu, Maxus nyaris tidak berpegang pada rasionalitasnya. Dia dengan paksa menekan emosinya, akhirnya mengangguk pada akhirnya. Bukannya mereka tidak mampu membeli 300.000, hanya saja rasanya sangat memalukan. Bab 3915. Maxus sudah memutuskan, selama dia punya kesempatan, dia pasti akan membuat ketiganya membayar harga yang menyakitkan. Dia dengan kaku menghasilkan 300.000 kristal roh dan menyerahkannya kepada Tanner. Tanner tersenyum saat menerimanya, menghitung kristal tepat di depan mereka. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berkata sambil tersenyum, "Lihat. Semuanya sudah beres sekarang. Aku selalu menjadi pria yang santai. Aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Namun, aku tidak punya banyak sabar. Jika kamu terus membuang-buang waktu, maka itu bukan hanya 300.000. Joran mendesah kesal. Matanya akan keluar dari rongganya saat dia menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Maxus bisa merasakan kemarahan di Joran, dan dia khawatir akan terjadi sesuatu jika mereka tetap tinggal. "Baiklah, ayo pergi." Bibir Tanner meringkuk menjadi senyuman jijik. Dia sama sekali tidak berencana membunuh ketiganya. Meskipun mereka bertiga semua terluka,
dia tidak akan senang berurusan dengan mereka jika mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Daripada itu, jauh lebih baik menghasilkan keuntungan kecil. Adapun apakah mereka ingin balas dendam atau tidak, Tanner tidak peduli. Skala medan perang Toman benar-benar luar biasa. Bahkan di hari terakhir, ketika seluruh medan perang telah menyusut 7 kali, itu masih merupakan tempat yang sangat besar. Mereka tidak akan bertemu lagi setelah mereka berpisah. Setelah meninggalkan Toman Battlefield, mereka akan berada di kota masing-masing. Kemungkinan mereka bertemu satu sama lain sangat kecil. Selain itu, mereka memiliki hal-hal masing-masing untuk dilakukan. Bahkan jika mereka ingin balas dendam, itu tetap tidak sepenting memperbaiki diri. Lagi pula, mereka tidak memasuki dunia berputar untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Maxcus menatap Tanner dengan tatapan dingin. Dia ingin memperingatkan Tanner agar tidak melakukan apapun setelah mengambil kristal roh mereka, tetapi bola api tiba-tiba menyala di samping telinga Tanner. Mereka berenam terkejut. Itu adalah tanda dari arai transmisi. Itu berarti seseorang sedang menyampaikan informasi kepada Tanner. Setelah api menghilang, Tanner memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia menatap kedua pria di belakangnya sebelum melihat ke arah barat daya. Keduanya langsung mengerti apa yang dimaksud Tanner. Mereka mengangguk bersamaan. Kelompok Maxcus terkejut ketika kelompok Tanner dengan cepat bergerak maju ke arah itu. Kelompok Maxcus melihat kelompok Tanner menghilang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Joran berjalan 2 langkah ke depan, melihat punggung mereka yang mundur. Apakah mereka menemukan target baru? Lance mengangguk dan berkata, mungkin. Bukankah orang itu mengatakan dia masih punya yang keempat? Dia mungkin baru saja menerima informasi tentang sesuatu. Entah mereka menemukan sarang baru, atau target baru untuk dirampok. Saat dia mengatakan itu, gigi Lance terkatup. Dia tetap tenang sepanjang waktu dan tidak sembrono seperti Joran. Dia bahkan berhasil mengendalikan ekspresinya dengan sangat baik. Namun, bukan berarti dia tidak marah. Sebaliknya, dia sama marahnya dengan Joran. Hanya saja Lance cukup pintar untuk tidak menunjukkannya. Dengan ketiganya pergi, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengatupkan giginya saat dia melihat kemana kelompok itu menuju. Dia sangat marah saat dia mengutuk. Saat mereka berdua menebak kemana tujuan kelompok Tanner, mereka mendengar suara dingin berbicara. Bab 3916. Maxcus memandang Joran dengan dingin. Joran, akhir-akhir ini kamu semakin marah. Apakah itu waktu untuk bertindak sembrono? Bahkan jika kamu menunjuk dan meneriakinya, apa yang akan kamu capai? Kami beruntung bahwa Tanner tidak seburuk itu. Jika itu adalah seseorang dengan temperamen buruk, dia mungkin langsung membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, Maxcus sangat marah. Dia sangat marah sehingga Joran bahkan tidak berani memandangnya. Apa yang dilakukan Joran sebelumnya membuat mereka harus membayar ekstra 100.000 kristal roh. Dia bergumam, aku akan membayar kristal roh itu. Ini salahku, aku akan berubah. Maxcus mengerutkan kening. Kristal roh bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah emosimu. Ketika situasinya tidak menguntungkan bagi kami, kau harus menahan amarahmu apapun yang terjadi. Mengapa kau mundur seiring berjalannya waktu? Melihat Maxcus semakin marah, Lance buru-buru melangkah untuk menengahi situasi. Maxcus, tenang. Orang-orang itu benar-benar jahat. Jika kita tidak terluka, aku juga akan memarahi mereka. Temperamen Joran selalu seperti ini. Tapi dia sudah belajar pelajarannya kali ini. Dia tidak akan melakukannya lagi. Maxcus mengerutkan kening, tidak melanjutkan menguliahi Joran. Namun, dia masih sangat marah. Joran bukan satu-satunya yang memiliki ego yang kuat, egonya bahkan lebih kuat. Namun, dia memaksa dirinya untuk menahannya agar tidak memperburuk situasi. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka terus bertarung. Paling-paling, mereka hanya akan mampu melukai lawan mereka. Tidak ada gunanya kehilangan nyawanya hanya untuk itu sama sekali. Maxcus mengatupkan giginya, ayo kita lihat. Joran dan Lance sama-sama tercengang. Mereka seharusnya mengambil kesempatan untuk memulihkan diri mengapa mereka pergi. Dengan situasi mereka, mereka tidak akan bisa melakukan apapun selain menonton. Bahkan menonton pun ada bahayanya. Jika mereka diperhatikan, maka itu akan menjadi bencana. Maxcus secara alami memikirkan itu juga, tapi dia ingin berjudi. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkin saja mereka menemukan target baru.
Mari kita lihat. Jika situasinya tepat, kita bisa menyerang pada saat yang tepat. Meskipun kita semua terluka, mereka bukanlah luka yang fatal. Apakah kalian berdua benar-benar bersedia untuk menjatuhkan ini? Mereka secara alami tidak. Keduanya menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Joran sangat senang dengan ide Mexcus, namun Lance agak khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak dalam kondisi terbaik. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan mampu menanganinya secara maksimal. Mexcus bisa melihat kekhawatiran Lance. Dia menepuk lengan Lance, "Jangan khawatir. Aku tahu ini berbahaya. Kita hanya perlu bersembunyi dan mengawasi dari jauh nanti. Kita hanya perlu menyerang jika kita tahu kita bisa menang. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton." Petik 2. Dengan kata-kata Mexcus, Lance jauh lebih santai. Mereka bertiga bertukar pandang, dan segera bergegas menuju barat daya. Bang! Iblis merah jatuh ke tanah, dan awan debu naik. Lurain terengah-engah saat dia mencengkeram pedangnya dengan satu tangan, dan dadanya dengan tangan lainnya. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak dengan cepat. Lurain menatap Jack di sampingnya dengan ekspresi senang, "Itu sangat sulit. Iblis merah benar-benar tidak mudah. Aku butuh banyak usaha untuk menghadapinya." Bab 3917. Saat mereka berdua maju, Lurain membunuh iblis yang mereka temui. Mereka tidak dapat menemukan peringkat yang lebih tinggi, dan Jack tidak perlu bertarung dengan peringkat yang lebih rendah, tetapi itu adalah pengalaman pelatihan yang berharga bagi Lurain. Sebelumnya, mereka tersandung menjadi 3 setan hijau dan 1 setan merah. Jack menahan 2 setan hijau dan setan merah. Dengan keterampilan Jack, semudah meminum air untuk menghadapi iblis-iblis itu, tetapi itu tidak ada gunanya. Jack hanya berusaha menahan iblis agar Lurain bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Lurain menangani 1 setan hijau dengan sangat cepat, dan Jack melepaskan 1 lagi. Setelah berurusan dengan 3 iblis hijau, Lurain menenangkan diri sebelum dia menghadapi iblis merah terakhir dengan seluruh kekuatannya. Dia baru saja berhasil mengalahkan iblis merah. Keterampilan iblis merah berada di antara prajurit biasa dan di atas rata-rata. Itu sama dengan Lurain dalam skill, tapi Lurain sudah sedikit meningkatkan dirinya. Dia telah dipaksa hingga batas kemampuannya dalam Seven Death's Array, jadi dia pasti menjadi lebih kuat. Tentu saja tidak mudah menghadapi iblis merah terutama karena dia telah terluka. Namun, itu juga merupakan pelatihan yang bagus untuk Lurain. Pada saat itu, semua iblis berubah menjadi hadiah. Ditambahkan bersama, mereka bahkan tidak bernilai 20.000 kristal roh. Jumlah itu bukan apa-apa bagi Lurain, tapi dia tetap sangat bahagia. Itu adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Tidak hanya dia mendapatkan hadiah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Jack mengangguk pada Lurain, "Tidak buruk." Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu. Tubuh Lurain menegang saat dia menahan kelelahannya, menarik pedangnya lagi. Mereka melihat 4 sosok dengan cepat mendekati mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka tepat di depan. Jack mengangkat alis saat dia dengan tenang menatap mereka berempat. Mereka berempat adalah laki-laki Tanner, laki-laki jelek yang mengamati Jack dan yang lainnya juga ada di sana. Pria jelek itu menduduki peringkat keempat di antara anak buah Tanner. Mereka berempat secara bertahap melambat saat mereka mendekat. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Tanner mengangkat alisnya saat menatap Jack, mengangkat 3 jarinya, 300.000 kristal roh, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan mati di sini hari ini. Lurain tertegun. Mereka merampok Jack. Benar-benar ada berbagai macam orang di dunia. Dia dengan paksa menghentikan mulutnya agar tidak berkedut saat dia berjalan di belakang Jack. Jack menatap mereka berempat dengan putus asa. Dia tidak menunjukkan emosi seolah-olah itu hanya udara. Tanner melihat bahwa mereka berdua tidak menanggapi, dan hanya memandang mereka dengan aneh. Dia tidak bisa tidak merasa curiga, namun, dia dengan cepat membuang kecurigaan itu. Pria di belakang Tanner adalah orang kedua, Raven. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tanner? Kami sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kami biasanya memukuli orang sebelum kami meminta. Namun, kalian berdua tidak layak. Beri kami uang dan pergi. Jangan buang waktu kami." Bab 3918. Tanner mengangkat alisnya dan berkata lagi, 300.000 kristal roh, itu tawarannya. Keluarkan sekarang juga,
Kesabaranku terbatas. Jika kau terus mengulur waktu, aku akan menghajarmu dan menaikkan harganya juga. Pria jelek itu sudah memberitahu Tanner tentang situasinya melalui susunan transmisi. Lorraine dan Jack maju saat mereka bertarung, dan pria itu hanya mengikuti dengan tenang di belakang. Namun, sulit untuk menemukan perlindungan. Jika dia beruntung, dia akan dapat mengamati berbagai hal dengan cermat. Namun, seringkali, dia perlu melihat dari jauh, jadi pria itu tidak menyaksikan semua pertempuran. Pertarungan terakhir khususnya tampak seperti pertarungan sengit bagi Jack dan Lorraine di matanya. Ini memberi kesan pada pria itu bahwa mereka hanya sedikit lebih kuat dari prajurit biasa. Banyak sekali pendekar yang mendaftar kali ini. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang biasa. Keduanya sudah cukup kuat. Mereka berdua bisa bekerja sama untuk membunuh iblis merah. Namun, tidak mungkin keduanya bisa mengalahkan mereka berempat. Tidak ada kesempatan sama sekali. Jika mereka berempat menyerang bersama, keduanya bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 detik. Kali ini, situasinya berbeda dari yang terakhir. Kelompok Mexcus sedikit lebih kuat dari mereka berdua. Selain itu adalah konflik yang berkekuatan genap dan berkekuatan genap. Mereka harus mengancam nyawa pihak lain untuk mendapatkan kristal roh lebih awal. Namun, tidak perlu berjuang terlalu keras dengan keduanya. Ketika Lorraine mendengar apa yang dia katakan, Lorraine menghela nafas dengan putus asa, langsung menyimpan senjatanya. Rombongan Mexcus kebetulan juga tiba di dekatnya pada saat itu. Demi keamanan, mereka bertiga bersembunyi di balik beberapa bukit. Ketika Mexcus melihat bahwa Tanner dan kelompoknya menyerang 2 orang, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa kemungkinan situasi berbalik sangat tipis. Namun, dia masih memiliki sedikit harapan. Lagi pula, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Joran menghela nafas juga. Lance berkata tanpa daya, kelihatannya buruk bagi mereka berdua. Lihat saja mereka, kelompok Tanner bahkan tidak perlu menyerang mereka, dan dia akan mendapatkan kristal roh. Benar saja, ketika kamu tidak tahu malu, kamu bisa mendapatkan begitu lebih banyak. Joran jelas tidak senang dengan apa yang dikatakannya. Joran berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang seperti dia pada akhirnya akan menanggung akibatnya. Dia pasti akan disiksa sampai mati ketika itu terjadi. Orang yang memalukan dan tercela tidak pernah berakhir dengan konsekuensi yang baik. Lance menatap Joran. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa biasanya orang baiklah yang menderita, tetapi dia menelan kata-katanya. Jika dia mengatakan itu, Joran pasti akan berkelahi dengannya. Tidak perlu untuk itu sama sekali. Setelah dia memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Tanner dengan cepat kehilangan kesabarannya. Dia telah mengatakan begitu banyak, tetapi keduanya tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Terkadang, hal yang paling sulit untuk ditoleransi adalah diabaikan. Tanner tidak akan semarah itu jika keduanya mulai bertengkar dengannya. Namun, mereka tidak bereaksi sama sekali, dan hanya menatapnya dengan ekspresi dingin, seolah dia memimpin sekelompok badut. Sikap tenang itu membuat Tanner geram. Dia mengerutkan kening saat dia melangkah maju dan menatap Jack dengan dingin. Brad, kamu menantang kesabaranku di sini. Aku berubah pikiran. Aku ingin 400.000. Aku hanya akan melepaskan kalian berdua jika kamu membayarku 400.000 kristal roh. Bab 3919. Setelah itu dikatakan, Tanner masih belum merasa cukup. Dia terus menambahkan, berhentilah berpura-pura bahwa kamu bisu. Aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Cepat berikan aku kristal roh itu lalu pergilah. Kali ini, akhirnya ada reaksi. Jack menghela nafas ringan, merasa seperti bertemu dengan semakin banyak orang idiot. Lorraine berkata dengan ekspresi jengkel di wajahnya, apakah kalian berempat mencoba merampok kami sekarang? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan mereka berempat. Apakah mereka berdua tidak mendengar semua yang dikatakan? Tentu saja, mereka dirampok. Apakah itu sebuah pertanyaan? Tanner memiliki ekspresi kaku di wajahnya, menurutmu apa lagi yang kami lakukan? Apakah kami hanya mempermainkanmu? Saat dia mengatakan itu, Tanner tidak menyadari bahwa suaranya dipenuhi amarah. Sudah lama sejak Tanner begitu marah. Dia adalah seseorang yang hanya menginginkan kristal roh, dan tidak keberatan mendengar kata-kata kotor. Lagi pula, dia hanya bisa menaikkan harga untuk meredakan amarahnya. Namun, kali ini agak berbeda.
Reaksi dari keduanya seperti bahan bakar untuk api di dalam hatinya. Dia tidak bisa menjaga ketenangannya sama sekali. Tanner menyipitkan matanya saat dia mengambil pisau melengkung dari penyimpanannya. Ada kilatan dingin di bilahnya. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke leher Jack, dan ancaman itu sangat nyata. Dia memperingatkan Jack bahwa jika mereka melanjutkan sikap itu, dia tidak akan ragu untuk memotong leher mereka. Jack hanya merasa geli dengan ancaman seperti itu. Maxkes dan yang lainnya bersembunyi di balik perbukitan. Ada jarak di antara mereka yang membuat melihat sesuatu dengan jelas agak sulit. Mereka samar-samar bisa mengeluarkan beberapa kata, tetapi tidak bisa benar-benar mengikuti percakapan. Mereka bertiga mencoba, tapi masih hanya bisa mendapatkan inti dari itu. Joran berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa aku merasa suasana di sana agak aneh. Tanner sepertinya marah. Sebaliknya, orang di depannya bertingkah begitu tenang. Kenapa yang berdiri di belakang tertawa? Saat itu, Lurain tidak bisa lagi menahan diri. Dia memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak mau, tapi kata-kata Tanner terlalu menghiburnya. Bahkan setelah berusaha keras, dia tidak bisa menghentikan senyumnya keluar. Maxkes dan yang lainnya menganggapnya sebagai pemandangan yang sangat aneh. Apa orang itu gila? Apakah ada sesuatu yang berbeda tentang situasinya? Mungkinkah Tanner tidak merampok mereka? Situasinya terlalu membingungkan. Mereka bertiga benar-benar terpana. Senyum Lurain tampak sangat menjengkelkan di sisi lain. Seolah-olah dia menginjak-injak martabat mereka. Tanner mengatupkan giginya saat melihat Lurain dengan ekspresi marah. Brad, apa yang kamu tertawakan? Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Karena itu masalahnya, aku akan mengabulkan keinginan kalian berdua. Kamu hanya perlu untuk menyerahkan kristal roh barusan, dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat dia mengatakan itu, Tanner mulai menyerang. Rekan-rekan muridnya di belakangnya juga menyerang. Jack menggelengkan kepalanya dengan putus asa, ini bukan pertama kalinya aku melihat seseorang merampok orang lain dengan begitu berani di dunia berputar. Setelah itu dikatakan, Jack memandang pria jelek itu. Nada suaranya sangat tenang, kamu terus-menerus mengamati kami dari belakang. Aku bertanya-tanya siapa kamu. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Lagi pula, aku baru saja tiba. Agak tidak masuk akal bagi mereka untuk menemukanku begitu dengan cepat. Bab 3920. Kata-kata Pain terdengar sangat aneh, tapi Lurain sudah terbiasa. Tanner dan yang lainnya sama sekali tidak mengerti apa maksud Jack, dan hanya merasa mereka berdua bertingkah lebih aneh. Mereka tidak menyangka Jack memiliki indera yang begitu tajam. Sangat jarang pria itu pernah ditemukan. Kata-kata Jack sepertinya menyiratkan bahwa Jack sudah memperhatikan pria itu sejak dini. Dia jelas tahu seseorang sedang mengamatinya, tetapi dia bertindak seolah dia tidak tahu. Apakah orang itu sangat berani, atau apakah dia punya rencana lain? Lurain menyeringai dan berkata, tidak mungkin mereka begitu mampu. Namun, menurutku situasinya tidak seserius itu. Tidak banyak yang memiliki dendam terhadapmu. Sebagian besar kelompok itu bahkan belum pernah bertemu denganmu, sebelumnya, pasti mereka tidak akan. Lurain juga tidak jelas dengan kata-katanya, tetapi Jack tahu apa yang dikatakan Lurain. Jack tertawa dan berkata, jangan mengira orang begitu sederhana. Saya seperti duri di mata orang-orang itu, mereka ingin membunuh saya jika mereka punya kesempatan. Lurain berkedut, jelas tidak setuju dengan Jack. Dia merasa tidak mungkin hal-hal akan berkembang ke tahap itu. Para prajurit di puncak itu tidak memiliki dendam terhadap Jack, dan Jack begitu kuat sehingga tidak mudah untuk membunuhnya. Mereka mungkin membutuhkan beberapa dari mereka menyerang pada saat yang sama untuk mengancam nyawa Jack. Tanpa dendam terhadap Jack, mereka mungkin tidak akan melakukan itu. Namun, Jack tidak berpikir demikian. Jack telah membicarakannya dengannya sebelumnya dan sangat yakin ketika dia memberitahu Lurain bahwa, saat identitas Jack terungkap, pasti akan ada orang yang mengejarnya. Jack berbicara seolah-olah itu adalah hal yang pasti. Lurain sama sekali tidak memahaminya setelah mendengar apa yang dikatakan Jack, berpikir bahwa Jack terlalu memikirkannya. Tanner sama sekali tidak mengerti apa yang mereka berdua katakan. Fakta bahwa mereka berdua benar-benar mengabaikan ancaman yang diajukan anak buahnya membuat mereka semua sangat marah. Tanner dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka akhirnya bersiap untuk menyerang. Jack melihat betapa bersemangatnya mereka dan tetap tenang. Dia tersenyum saat dia mulai membentuk segel di udara.
Segel menari-nari sebelum mereka memadat menjadi 100 pedang jiwa. Jack sangat cepat dengan gerakannya. Saat pedang jiwa dipadatkan, Jack membaginya menjadi 4. Tiba-tiba, keempat pedang jiwa diarahkan ke anak buah Tanner. Anak buah Tanner terkejut melihat pemandangan itu. Orang itu menyerang. Dia tampak seperti ingin menghadapi mereka berempat sendirian. Pria itu tidak hanya bingung dengan kata-katanya, tapi dia juga melakukan hal-hal yang membingungkan mereka. Dia pikir dia siapa? Seorang prajurit yang berdiri di puncak. Dia menantang 4 dari mereka sekaligus. Dia benar-benar berani. Tanner tertawa dan berkata, sepertinya memang ada yang salah dengan kepalamu. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar salah satu anak buahnya, Remy, berkata dengan suara ketakutan, Tanner, ada yang salah. Tekniknya terlihat sangat familiar. Saat dia mengatakan itu, suara Remy bergetar seolah dia menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tanner mengerutkan kening saat dia menoleh untuk melihat ke arah Remy, berkata dengan nada tegas, jadi kenapa kalau itu familiar? Kenapa kamu begitu takut? Remy bergetar, bahkan matanya sedikit bergetar. Dia berkata dengan suara serak, aku melihat teknik ini di piringan gambar sebelumnya. Izinkan aku bertanya padanya. Remy mengumpulkan keberanian untuk berkata kepada Jack, mungkinkah kamu Jack? Jack mengangkat alisnya sambil menghela napas, tak berdaya. Apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Saat dia menyerang, dia langsung dikenali. Bersambung.